warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Bapak berharap kalian baik-baik. Ya. Di era pandemi ini kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya anak-anak. Supaya kita tetap sehat, kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu apa saja anak-anak? Memakai masker. Sudah memakai masker semua? Ya, pastinya sudah memakai masker. Selain masker, mencuci tangan. Selain masker, memakai face shield ya. Memakai masker atau memakai face shield itu sama saja ya. Soalnya droplet yang untuk ke hidung terhalangi oleh face shield atau masker. Yang pertama memakai masker. Yang kedua apa? Membawa hand sanitizer ya. Soalnya kalau cuci tangan terus kalau di luar kadang kan sulit air ya. Hand sanitizer itu pengganti air ya. Kalau di rumah ya sering cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Nah ini harus menjaga jarak ya. Kalau kita bicara minimal 1 meter ya, harus dijaga jaraknya ya. Kalau tidak terlalu penting jangan berkerumun ya. Contohnya pasar atau kemana ya. Soalnya banyak pedagang itu atau pembeli yang ada di pasar itu kita tidak tahu di mana nanti dia sehat atau sakit ya. Nah, selain jaga jarak, hindari kerumunan itu protokol kesehatan yang kita harus patuhi semua ya. Kalau keluar. Nah, untuk menjaga imun kita supaya tetap sehat, jangan lupa minum vitamin ya anak-anak ya. Karena vitamin itu membantu supaya imun kita tetap sehat. Jadi virus tidak gampang masuk ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa disiapkan dulu ya. Soalnya kalau meminta kepada Tuhan itu harus anteng ya. Jangan main-main sama kalian meminta ke ibunya minta uang terus main-main dikasih enggak? Nah, harus silakan. Nah, habis ketua kelasnya disiapkan dulu. Bersiap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu ya anak-anak ya. Nanti Pak Guru kalau sudah menerangkan materi atau kalian sudah berdiskusi, silakan buku selain buku tematik dimasukkan dulu ya. Disiapkan bukunya dulu, anak-anak tulisnya. Nah, sekarang tidak boleh pinjam-meminjam ya anak-anak ya. Pinjam atau yang lain ya. Soalnya harus pribadi ya. Soalnya bekas tangan kita itu juga mempengaruhi penularan virus ya anak-anak ya. Nah, sudah disiapkan? Ya, siap? Nah, kurang semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih anak-anak ya. Nah, kemarin pembelajaran bullying kita kalian disuruh memfoto hewan ya. Tugasnya ya yang ada di sekitar kalian. Nah, coba Nak Reza
hewan yang sudah pernah difoto atau pernah dilihat apa saja di rumahnya? Sapi, kambing, pinter. Terus Adel, kupu-kupu, biak. Terus ayam. Nah, ya. Coba Rian, apa? Burung, ya. Oh iya. Nah, berarti sudah memfoto semua ya anak-anak ya. Nah, kalian itu sudah memfoto. Nah, sekarang Bapak tanya, setelah kalian memfoto, hewan yang kalian foto sama apa enggak? Antara kucing sama apa? Kambing. Sama apa enggak? Antara kucing sama ikan. Tidak sama kan yang anak ya? Kenapa kok tidak sama? Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung apa? Tempat tinggalnya ya. Hewan itu ada yang hidup di darat, terus di air ya. Nah, ada yang di darat sama di air ya anak ya. Nah, apa itu masalah hewan karakteristiknya? Nanti kita kalau sudah mempelajari ini nanti Bapak berharap kalian tahu oh ini hewan hidup di darat apa saja kelompoknya ya. Ya sudah kalian nyimak videonya ya. Nah dalam video tadi itu ada beberapa hewan ya. Apa saja tadi di video? Ada kucing, ayam, itik atau bebek, terus ikan. Ada 4 ya. Nah, sudah dijelaskan di situ. Ayam hidup di mana, anak? Di darat. Sedangkan yang kedua tadi itu apa? Bebek atau itik gitu ya. Itu hidup di mana? Amfibi, bisa juga disebut amfibi. Apa amfibi itu? Nah, contoh amfibi itu sebenarnya katak gitu ya. Nah, kata itu seperti kata. Bebek juga hidup di 2 tempat, itu bisa di darat, bisa di air. Pernah lihat bebek ada di air? Pernah, sering, sungai ya. Nah, di rumahnya ada yang melihara bebek? Ada? Biasanya yang dekat sungai yang dipelihara, soalnya bebek itu senang di air. Kalau ayam pasti punya semua ya. Nah ayam ada di mana? Di darat tempat hidupnya. Terus bebek sudah. Terus apa lagi? Ikan hidup di mana? Nah air. Yang terakhir itu apa? Kucing hidup di mana anak? Di darat ya. Nah, keempat hewan tersebut mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda ya anak ya. Tidak sama tergantung tempat hidupnya. Contohnya, ciri khususnya. Biasanya kalau karakteristiknya itu berbeda, ciri khususnya juga yang membuat juga berbeda. Seperti kucing tadi apa? Ciri khususnya memiliki bulu yang tebal ya. Nah, supaya tidak dingin ya, iklimnya berubah, jadi kucing tidak butuh selimut, tidak dihangatkan oleh bulunya. Terus apa lagi ya anak? Mempunyai cakar ya anak ya, itu untuk menangkap mangsa atau melindungi diri. Kalau kalian mengganggu kucing, cakar ya. Yang kedua itik atau bebek. Apa ciri khususnya? Nah, kakinya berselaput seperti kalau orang mau menyelam. Itu meniru kaki. Sepatunya meniru kaki itik supaya berenangnya cepat di air ya. Itik juga gitu supaya di dalam air tetap berenang dengan cepat ya. Nah, sekarang digunakan oleh manusia sepatu renang, sepatu apa itu kalau menyelam itu menggunakan berselaput kan sepatunya ya. Nah itu gitu. Terus ikan, ciri khususnya apa? Ikan hidup di air.
mempunyai insan, ya anak-anak ya. Terus selain insan, sirip, ya, untuk berenang juga, ya anak-anak ya. Nah yang terakhir apa? Ayam, ya. Ayam hidup di darat. Apa ciri khususnya tadi? Mempunyai cakar, ya, panjang untuk mengais makanan. Mempunyai paruh yang tajam, paruh supaya bisa atau gampang apa? Mencari makan di dalam tanah. Ya. Itu karakteristik hewan, ya. Ciri khususnya. Jadi hewan yang hidup di darat dengan hewan yang hidup di air berbeda, ya. Untuk supaya lebih mantap, Pak Guru mau menayangkan slide PowerPoint, ya. Ya anak-anak simak baik-baik ya. Nah anak-anak, ini slide PowerPoint atau media pembelajaran ya. Nah Bapak tayangkan dulu. Materi kita hari ini yaitu kelas 4 semester 1, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik hewan berdasarkan tempat tinggalnya setelah mengamati video pembelajaran. Yang kedua, setelah siswa mampu merinci apresiasi karakteristik kolase dengan baik setelah mengamati petunjuk guru pada video pembelajaran. Tujuan kita ya. Nah ini Bapak mau tanya dulu ini. Nah karakteristik hewan berdasarkan tempat tinggalnya itu. Nah ini apa? Gambar apa? Sapi. Hidupnya di mana? Ada yang melihara sapi di rumahnya? Ada. Ya, tahu ya. Yang kedua, ikan. Hidupnya di air ya. Nah, terus katak. Ini disebut dengan amfibi pada kalian tadi. Hidupnya di mana? Iya, hidup di air dan di darat ya. Terus ini ikan. Nah, ternak sudah pasti di tiap rumah biasanya ada. Hidupnya di dinding atau di darat ya. Nah, ini kelelawar. Pernah lihat? Biasanya kelelawar itu di mana? Di luar ya. Terus kalau malam keluar, kalau siang itu kelelawar ya. Nah, dari beberapa hewan tersebut itu mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, ya, itu. Ada yang hidup di air, terus ada yang di darat dan di air. Itu masalah tempat hidup hewan. Jadi terbagi menjadi 3 ya. Nah ini hewan yang hidup di darat. Kalian sudah di video sudah disebutkan tadi. Contohnya apa? Sapi, ayam, kambing. Terus kucing, nah, burung, kelinci. Nah yang di air apa? Ikan. Ikan banyak ya. Air ada 2 macam nanti ya. Nanti. Nah kita yang di darat dulu. Entah, tahu entah? Di mana lihat kita? Di mana? Di mana? Pernah lihat tapi tahu kok. Kalian tidak bisa menyebutkan di mana. Pernah lihat unta? Lihat. Ya, pernah ya di piada. Ya, kalian buka di hatinya unta, banyak muncul di situ. Biasanya unta gambarnya seperti ini. Ini.
gambar unta, ya. Nah, itu unta. Pasti sudah lihat itu ada ciri khususnya yang mencolok, maksudnya yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh hewan lain, ya. Ciri khususnya ini, ya. Ciri khusus. Yang pertama, coba Nak Adit dibaca. 1. Bernafas dengan paru-paru. Bernafas dengan paru-paru. Kita juga hidup di darat, bernafas dengan paru-paru. Jadi kebanyakan hewan itu yang hidup di darat sebagian besar, kecuali unggas atau apa namanya, kayak belalang itu berbeda ya. Kita nanti di kelas 5 masalah pernafasan ya. Kita tahu dulu cuma itu darat, itu di air, ya hidupnya ya. Bernafas dengan paru-paru, ini ciri khususnya. Terus, nah, air. Hewan memiliki punuk di punggung untuk menyimpan air. Nah, memiliki punuk di punggung. Kalian ada nggak punuknya? Nah, soalnya kalian nggak menyimpan air ya, tinggal ngambil. Ya, kalau unta itu kenapa punuk itu ada di sini di belakang? Ya, itu di unta itu di punggungnya. Ya, itu gunanya menyimpan air. Jadi hidupnya unta itu di darat, khususnya di gurun. Ya, gurun pasir yang ada tumbuhannya, yang ada cuma kaktus itu ya. Itu unta itu bisa tidak minum beberapa hari atau hampir 1 bulan ya. Terus kalau ada sumber air, contohnya di sungai, nanti unta itu nanti minum sebanyak-banyaknya, ya, disimpan di dalam punuknya airnya. Jadi airnya dalam punuk itu bertahan beberapa hari. Jadi unta kalau sekali minum banyak ya, nanti disimpan di air. Itu ciri khusus unta, biasanya hidup di hewan yang hidup di air sekarang. Itu yang tadi yang 2 hidup di darat. Banyak lagi ya, kalian nanti di LKPD. Nah, air terbagi menjadi 2, yaitu air asin atau laut ya, dengan air tawar ya. Cumi-cumi, air asin apa air tawar? Asin. Kalau air tawar mati anda? Mati nanti ya, hidup di air asin. Ini gambarnya sudah tahu, minum, makan. Ya, pernah? Siapa yang belum makan cumi-cumi? Sudah semua enak ya. Jadi khususnya, coba dibaca, Rian. Air asin atau air laut. Nomor 2, Ena. Nah, nomor 3, Nak Silvi. Tidak mengeluarkan hitam-hitam. Nah, hewan dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya. Tubuh hewan ada kulit, ada apa? Daging ya, ada daging. Terus kita nomor 1 ya, telur. Biasanya di apa? Digoreng. Terus daging. Kita pasti makan daging sapi, daging ayam, itu dari hewan. Jadi kita tetap butuh hewan ya. Terus apa lagi? Susu. Pasti makan susu atau minum susu semua ya. Susu sapi, ada susu kambing ya, macam-macam. Terus apa lagi? Kulit. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa? Gambar apa ini? Beduk ya. Itu pakai kulit sapi atau kambing ya, jadi juga bisa dimanfaatkan karena
sangat bermanfaat hewan, harus kita jaga dan lestarikan ya anak-anak ya. Jangan sampai hewan itu punah. Jadi kita nanti kalau sudah punah sulit untuk mendapatkan. Nah, ayo tepuk semangat lagi supaya semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Supaya hewan tidak punah, ada beberapa kegiatan atau yang dilakukan pemerintah supaya hewan itu tidak cepat habis. Jadi pemerintah itu membuat program supaya untuk menjaga kelestarian hewan, salah satunya di sini. Cara melestarikan hewan. Kalau kalian sendiri pribadi itu diapakan supaya hewan tidak di rumahnya tidak cepat habis? Diberi makan, terus diberi minum, terus dirawat, dijaga, dimandikan. Ya, misalnya ada kucing, punya kucing dimandikan ya, supaya tidak kena virus juga ya. Kalian mandi, hewan peliharaannya tidak mandi ya. Cara melestarikan hewan di sini, Suaka Marga Satwa. Coba dibaca. Nah, Adit. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki karakter khas tertentu. Nah, Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hutan selebar-lebarnya, tidak usah dipakai pagar, sudah ditetapkan tidak boleh membunuh hewan di sekitar hutan itu. Ya, sebagai tempat perlindungan satwa. Satwa ini hewannya ya. Untuk memiliki satwa yang memiliki khas tertentu. Satwa yang sudah hampir punah. Punah ini kalian sudah jarang untuk lihat. Contohnya ini badak. Sulit ya. Kita kalau ingin lihat sesungguhnya, lihat bukan di TV. Kalau di TV banyak ya. Kalau kita ingin lihat di langsung, itu kita perlu jauh jaraknya. Kenapa? Karena sudah langka, mau habis. Kenapa kok habis? Karena sudah diburu. Ya. Jadi pemburuan liar tidak boleh. Kalian tidak boleh menimpa hewan. Dijaga ya. Soalnya nanti kita butuh juga hewan. Ya. Ini maka mengadakan Suaka Marga Satwa. Contohnya itu badak. Pada di suatu hutan dilindungi. Ada polisinya, namanya polisi hutan. Ya. Cara jaga alam, coba Silvi. Nah, Silvi. Cagar alam. Ya, dalam suatu kawasan Suaka Marga Satwa yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhannya lain, khas, beda, karakteristiknya beda, satwanya yaitu hewannya lain, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi. Ekosistemnya atau tempatnya sudah hampir punah. Jadi pemerintah mengadakan cagar alam. Dilindungi juga ya, lindungi semua ini ya. Ini gambarnya cagar alam burung cendrawasih yang ada di Papua. Kita Pak Husnan saja untuk lihat burung cendrawasih cuma bisa lihat di TV. Di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sudah hampir punah. Sudah sedikit. Kalau diburu terus habis, tidak bisa lihat burung cendrawasih lagi. Yang ada cuma ada di Papua ini. Jadi dilindungi, tidak boleh dipelihara, tidak boleh dibunuh. Burung cendrawasih ini ya. Nah, selanjutnya kebun binatang. Nah, ini kebun binatang ini ya biasanya banyak. Coba siapa yang belum barusan? Nah, Reza coba. Kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu
kebun binatang adalah salah satu pilihan rekreasi publik. Publik ini semua orang ya, yang mudah dijangkau. Kalau kebun binatang banyak ya, soalnya binatangnya itu ambil dikurung satu-satu. Kalau suatu kamar basah itu dilepas. Jadi kita kalau di suatu kamar basah kita mau lihat dia badak yang di dalam mobil, badaknya yang bebas. Ya, kalau di kebun binatang hewannya yang dikurung, kita cukup lihat di luarnya. Di Probolinggo ada kebun binatang. Ya, nah, itu ada saya pernah ke kebun binatang Probolinggo. Tidak dekat, ada harimau, ada juga. Ya, itu cara melestarikan, sana dirawat supaya tidak punah. Selanjutnya terakhir yaitu coba Naela dibaca. Nah, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi ya anak-anak ya, yang dimaksudkan untuk tujuan penelitian ya, itu Taman Nasional. Contohnya di sini Taman Nasional Komodo, biasanya ada di Pulau Komodo, cuman tidak ada. Ini bukan biawak ya, ya biawak tahu apa? Nah, ya semacam reptil tapi ini besar, raksasa. Ini hampir sama dengan dinosaurus, hewan raksasa. Tapi seperti biawak itu. Ya, kalau biawak kan kecil, ini besar. Ya, itu sudah mau langkah juga ini. Jadi adalah Taman Nasional. Ya, nah ya, hewan ternyata dapat dibuat inspirasi untuk karya seni. Inspirasi itu inisiatif. Oh, saya mau buat gambar hewan ini. Berarti hewan juga bermanfaat ya. Salah satunya di sini yaitu apresiasi adalah suatu proses pemahaman dan penghargaan terhadap karya seni yang telah diamati. Apresiasi. Jadi, oh gambarnya Nak Ariel bagus. Ya, gambarnya mencolok, indah dan sebagainya. Ya. Nih. Nah, coba diberi apresiasi. Nah, Ella. Gimana tuh buku itu? Indah enggak? Bahannya dari apa? Jagung. Nah, kesimpulan kita adalah di sini. Coba dibaca Nak Adit. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Ayam beda, tempat hidup di darat itu beda. Ya, tempat hidup tergantung dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ya, ciri-ciri hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang di air khususnya mempunyai sirip, sama sirip di air. Ya, sama apa lagi yang di air selain sirip? Insan. Nah, itu dari Pak Usnan ya. Nah, sekarang menyebutkan sudah. Kalian mengerjakan EKBD ya anak-anak ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ini EKBD-nya. Ya anak-anak ya. Bapak kasihkan ya satu-satu ya, dikerjakan ya. Ditulis namanya.
kita lihat dulu ya anak-anak ya. Di situ ada kompetensi dasar, tidak usah. Indikator pencapaian, tidak usah. Kita lanjut ya. Nah, kegiatan siswa, kegiatan kalian. Carilah beberapa hewan yang cocok di daerah kalian. Sudah foto ya, kebetulan 5 jenis sudah. Ya langsung tulis ya, apa saja. 5. Ya, beberapa hal yang perlu menjadi acuan pertanyaan yang akan diajukan adalah 1. Berikan nama pada jenis hewan tersebut. Yang kedua, tulislah karakteristik berdasarkan tempat tinggalnya pada hewan yang telah kalian foto. Karakteristik meliputi nama hewan, tempat hidupnya, ciri khusus, fungsi bagi manusia, bagaimana jenis makanannya, ya, bagaimana hewan tersebut mencari mangsa. Ya, kalian kerjakan di tabel ini, ya. Jadi, contohnya ayam, tempat hidupnya di darat, ciri khususnya memiliki cakar. Selanjutnya, diskusikan hasil kerjamu dan buatlah rangkuman dan kesimpulan bahwa pilihlah salah satu hewan yang sudah kalian foto. Carilah di internet, sudah, ya. Nah, setelah itu kalian sudah membuat hasil karya kolasenya, ya. Di situ ya anak ya. Nah, berilah tanggapan hasil apresiasi karya kolase teman kelasmu. Nanti ditulis ya, ada temanmu yang maju nanti ya. Menunjukkan hasil karyanya, karena sudah kalian di rumah sudah buat karya seni kolase, sudah buat kolase semua kan kemarin kan, ya. Nah, kerjakan pertanyaan evaluasinya di situ kalian kerjakan di bawahnya, ya. Ya. Ternyata sudah pintar-pintar semua. Salah satu hewan ini ya, berarti pembelajaran pemilihan yang dilakukan Bapak ini berhasil ya anak ya. Kita videonya ya. Nama hewan, ayam, tempat hidup, darat, ciri khusus, mempunyai cakar yang ada, jenis makanan jatuh, biasanya adalah lokasi dengan hewan. Ayam ya, jadi tempat hidupnya di darat, jadi khususnya di cakar, jenis makanannya biji-bijian ya. Bagaimana cara adaptasi dengan lingkungan ya, di cakar juga gunanya untuk mengais ya. Terus lagi Aden, silakan lanjut Aden. Yang dibaca hasil karyanya ya. Yang nomor 2 ada apa? Ikan, nama hewan ikan tempat hidupnya air, ciri khusus memiliki lisan, jenis makanan, plankton. Bagaimana cara adaptasi dengan lingkungan? Nah, ikan ya. Ya, memiliki sirip ya. Siripnya itu berguna untuk berenang juga ya. Itu adaptasi juga. Silakan duduk, terima kasih, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan untuk anak. Nah, ya, ternyata kalian sudah bisa semua ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang kedua itu LKPD-nya ya. LKPD yang kedua itu kalian sudah membuat apresiasi, membuat seni kolase. Alat bahannya kemarin sudah ditunjukkan ya. Tugas kalian sekarang merinci apresiasinya. Hasil karyanya sudah buat semua kan ya? Ya, kelasnya. Nah, itu punya anak Lia. Coba maju Nadia. Reza. Ya. Itu. Nah. Ayo nanti tunjukkan teman-temannya. Nah, itu hasil apresiasinya. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, apresiasinya. Kalian buat apresiasinya dari ini. Coba Naden. Gimana? Warnanya indah. Nah, coba Naden, warnanya indah. Terus kupu-kupunya bagus. Bukunya bagus. Oh ya. Terus coba Kak Silvi. Gimana? Warnanya bagus.
Baru di belakang KPD itu ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Yang terakhir ya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu dulu salah satu refleksi dari kalian. Coba nanti maju. Refleksinya setelah mempelajari pembelajaran tadi apa? Ayo. Materinya bagus, pembelajarannya menarik, jawaban-jawabannya Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah. Ayo disiapkan dulu nanti sebelum mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa dulu ya.